Kuntowijoyo lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 September 1943. Beliau wafat di tempat kelahirannya pada tanggal 22 Februari 2005. Beliau menamatkan pendidikannya di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1969 dan menjadi guru besar di sana. Pada tahun 1973, beliau mendapat tugas belajar di Universitas Connecticut, USA, lalu memperoleh gelar Master of Arts. Kemudian, pada tahun 1980, mendapat gelar Doctor of Philosophy di Universitas Columbia dengan disertasi berjudul Perubahan Sosial Masyarakat Agraris Madura 1850 sampai 1940, yang lalu diterbitkan oleh Mata Bangsa. Berikut karya-karya Kuntowijoyo. Pertama, cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Kedua, naskah drama Topeng Kayu. Ketiga, cerpen Pistol Perdamaian. Keempat, novel Khotbah di Atas Bukit. Kelima, Suluk Awang Uwung dan Isyarat. Kuntowijoyo juga mendapatkan beberapa penghargaan semasa hidupnya, antara lain: pertama, penghargaan sastra Indonesia dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1986. Kedua, penghargaan kebudayaan ICMI pada tahun 1995. Ketiga, ASEAN Award on Culture 1997, dan lain-lain. Kuntowijoyo berkeinginan menganggap sastra sebagai ibadah dan sastra yang murni. Sastra sebagai ibadah adalah sastra yang berwujud penghayatan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan sastra yang murni berarti anggapan sastra yang muncul dari objektivitas terhadap realita universal. Dari keinginan inilah, Kuntowijoyo memunculkan sastra profetik sebagai bentuk tanggapan mengenai dehumanisasi. Karena masyarakat industrial menjadikan kita sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita mengalami objektivasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Sastra profetik adalah sastra dialektika, yaitu sastra yang berkaitan dengan kritik sosial budaya peradaban. Kritik tersebut didasarkan realitas yang sezaman dengan pembentukan sastra tersebut. Namun, realitas tersebut bersifat simbolis, bukan realitas aktual atau historis. Sifat simbolis tadi membantu sastra memberikan kritik terhadap realitas sosial yang ada. Kaidah pertama, epistemologi strukturalisme transendental. Dalam konteks sastra profetik, terdapat kitab suci yang digunakan sebagai sumber inspirasi penulisan. Hal ini disebabkan kitab suci bersifat transendental atau melampaui zamannya. Walaupun sudah kuno, masih digunakan sebagai petunjuk bagi mayoritas orang. Kitab suci juga bersifat struktural, koheren, ke dalam satu kesatuan, konsisten keluar, tidak bertentangan. Apapun kitab sucinya, semua sejajar, walau detailnya berbeda. Dalam hal ini, sastra profetik bermaksud melampaui keterbatasan akal pikiran manusia dan mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sastra profetik merujuk pada pemahaman dan penafsiran kitab-kitab suci atas realitas dan memilih epistemologi strukturalisme transendental. Kaidah kedua, sastra sebagai ibadah. Sastra profetik digunakan pengarang Islam sebagai saluran ibadah agar kafah atau mencapai keutuhan. Kuntowijoyo sendiri menganggap Al-Quran dan Islam sebagai struktur. Struktur adalah keutuhan, keseluruhan. Mengutip dalam maklumat sastra profetik, Kuntowijoyo melanjutkan, keutuhan Islam itu tak dapat disusutkan ke dalam unsur-unsurnya yang disebut rukun, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Islam yang utuh itu harus juga meliputi seluruh muamalahnya. Pengarang yang sholat dengan rajin, zakat dengan ajak, haji dengan uang halal, Islamnya tidaklah kafah kalau pekerjaan sastranya tidak diniatkan sebagai ibadah.
Kaidah ketiga, keterkaitan antar kesadaran. Sastra profetik memperluas ruang batin serta menggugah kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan. Kedua kesadaran tersebut harus berimbang, tiada yang menang. Lanjut, Kuntawijaya mengatakan, dari Tuhan ke manusia, suatu loncatan? Tidak, sebab memang ajaran agama mengharuskan adanya hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia. Lagi pula keterkaitan adalah salah satu ciri dari strukturalisme. Maka kesadaran ketuhanan harus mempunyai kontinum, kesadaran kemanusiaan, dan sebaliknya. Humanisasi. Humanisasi sebagai cara mencegah masyarakat ke arah dehumanisasi. Humanisasi membantu manusia kembali pada kesadaran semula yang sebelumnya di bawah sadarnya. Humanisasi sangat diperlukan karena ada tanda-tanda bahwa masyarakat kita sedang menuju ke arah dehumanisasi. Dalam hal ini, Kuntawijaya menjelaskan bahwa dehumanisasi ialah objektifikasi manusia, agresivitas, kesendirian, dan spiritual alienation. Dalam dehumanisasi, perilaku manusia lebih dikuasai oleh bawah sadarnya daripada oleh kesadarannya. Tanpa kita sadari, dehumanisasi sudah menggerogoti masyarakat Indonesia, yaitu terbentuknya manusia mesin, manusia dan masyarakat massa dan budaya massa. Liberasi. Sementara itu, liberasi dapat diidentifikasi dari apa yang disebut oleh Kuntawijaya sebagai kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Dalam maklumat sastra profetik, Kuntawijaya tidak membicarakan liberasi dari kekuatan eksternal seperti kolonialisme, agresi oleh negara adikuasa, dan kapitalisme yang menyerbu negara berkembang. Akan tetapi, Kuntawijaya membicarakan penindasan dan ketidakadilan internal yang ada atau pernah ada di Indonesia, seperti penindasan politik atas kebebasan seni sebelum tahun 1965, penindasan negara atas rakyatnya yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakadilan gender. Transendensi. Bagi Kuntawijaya, semua karya sastra yang beliau tulis adalah transendensi, karena baginya hidup adalah misteri yang mengagumkan. Dengan mengutip Al-Quran, Kuntawijaya menjelaskan bahwa sebelum diturunkan ke dunia, ruh-ruh dimintai kesaksian mereka atas eksistensi Tuhan. Ruh-ruh itu menjawab, "Betul ya Tuhan, kami menjadi saksi." Oleh karena itu, seorang sastrawan mempunyai kewajiban ganda. Sebagai manusia, sastrawan harus menjadi saksi eksistensi Tuhan dan saksi rahasia Tuhan yang maha rahasia, al-batin. Hal itulah yang menjadi alasan Kuntawijaya memunculkan transendensi dalam seluruh karya sastranya. Transendensi tidaklah harus berarti kesadaran ketuhanan melalui agama saja, tetapi bisa kesadaran terhadap makna apa saja yang melampaui batas kemanusiaan. Namun demikian, Kuntawijaya meyakini bahwa hanya di tangan orang beragamalah transendensi itu efektif bagi kemanusiaan. Puisi Isyarat Kuntawijaya. Isyarat karya Kuntawijaya. Angin gemuruh di hutan, memukul ranting yang lama juga. Tak terhitung jumlahnya, mobil di jalan dari ujung ke ujung. Aku ingin menekan tombol hingga lampu merah itu abadi. Angin, mobil, dan para pejalan kaki, pikirkanlah kemana engkau pergi. Puisi Isyarat menyiratkan untuk tidak terlena dengan dunia dengan mengingat bahwa sejauh apapun kita pergi, sesungguhnya bukan dunialah tujuan kita yang selama ini kita kejar. Puisi Isyarat mengajak pembaca untuk merenungkan makna hidup, mengarahkan perubahan menuju tujuan yang diinginkan, dan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan profetik dalam konteks sosial. Amanat dari puisi ini mungkin mengajak pembaca untuk merenungi arah hidup mereka. Ajakan untuk pikirkanlah kemana engkau akan pergi dapat diartikan sebagai panggilan untuk lebih berpikir tentang tujuan hidup, pilihan, dan tindakan yang diambil.
Cerpen Anjing-anjing menyerbu kuburan. Cerpen Anjing-anjing menyerbu kuburan karya Kunto Wijoyo menceritakan tentang seorang pria miskin yang ingin menjadi kaya raya. Tokoh dia diceritakan harus melakukan berbagai rangkaian ujian yang diberikan oleh tokoh lain yang disebut sebagai guru. Sudah 7 hari dia lulus ujian, tinggal ujian terakhirnya yaitu mencari daun telinga orang yang meninggal pada hari Anggara Kasih atau Selasa Kliwon. Tokoh dia sudah hampir menyelesaikan ujiannya. Ia sudah berhasil menaburkan beras kuning ke 4 penjuru mata angin dan pancar atau pusat yang berada di tempat para warga berkumpul menjaga kuburan sedang tertidur. Hanya tinggal beberapa langkah lagi yang harus dia lakukan. Hanya mengeduk kuburan dengan tangan telanjang, mengeluarkan mayatnya, menggigit telinga kanan dan kiri dengan giginya, dan membawa lari dengan mulutnya ke rumah guru. Akan tetapi pada waktu itulah dia mendengar suara anjing untuk pertama kalinya. Anjing yang semula hanya ada 2 bertambah menjadi 4, kemudian bertambah lagi menjadi 7. Anjing-anjing itu tidak memberi dia kesempatan. Tiap dia membungkuk, anjing-anjing itu terus menyambar. Anjing-anjing itu merobek kain kafan dengan moncong dan cakar mereka hingga terlihat daging di paha mayat. Akhirnya tokoh dia berusaha mengusir anjing-anjing itu dengan kayu. Anjing-anjing itu justru makin galak dan kesakitan akibat pukulan itu, hingga suara gaduh dan lolongan mereka membangunkan orang-orang yang menjaga kuburan. Tokoh seseorang yang mencuri mayat pun sebenarnya merupakan sarana kritik Kunto Wijoyo terhadap hawa nafsu manusia, selain kritik terhadap mistisme. Ia bernafsu ingin menjadi orang kaya, namun yang ia bisa adalah usaha dengan klinik. Jalan menjadi kaya dengan pesugihan inilah yang mencoba dikritisi oleh Kunto Wijoyo. Dengan mencuri mayat, maka nafsunya lah yang menjadikan ia layaknya anjing. Anjing di sini praktis menjadi representasi dan simbol hawa nafsu dan keserakahan. Cerpen ini dapat menjadi panggilan untuk merenungkan tindakan-tindakan kita dan sejauh mana mereka sesuai dengan nilai-nilai etis, terutama dalam konteks keimanan dan nilai-nilai agama. Keinginan tokoh lelaki untuk menjadi kaya raya dan bersedia melakukan tindakan yang kontroversial memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kita harus pergi demi mencari kekayaan materi, terutama jika itu melibatkan pelanggaran nilai-nilai moral dan agama. Cerpen ini dapat menjadi cerminan tentang bagaimana etika dan moralitas dapat diuji dalam situasi hidup yang sulit. Apakah kita bersedia menjaga nilai-nilai etis, bahkan dalam menghadapi tekanan atau godaan? Anjing-anjing yang menyerbu tokoh lelaki dapat menjadi metafora konsekuensi tindakan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moralitas. Ini dapat merangsang pemikiran tentang tanggung jawab atas tindakan kita. Demikian penjelasan sastra profetik menurut Kunto Wijoyo. Saya Nikma dan rekan saya Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.